Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Banyak hal tentunya, banyak jalan dan banyak cara yang telah dipaparkan dan telah disampaikan kepada kita, baik dari kitab suci kita ataupun pendapat-pendapat berbagai kalangan. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana cara kita memahami di dalam diri kita tentang esensi agama kita masing-masing. Insya Allah kalau sudah kita memahami semuanya, maka tadi akan ketemu jalan tengah yang disebut dengan dalam bahasa kitanya adalah jalan kedamaian, jalan keamanan. Karena bangsa kita, bangsa Indonesia seperti rumah bagi kita. Tentunya dinding-dindingnya tidak akan pernah sama. Itulah gambaran bagaimana cara kita mensikapi perbedaan, bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini. Tapi yakinlah, di dalam bangsa Indonesia yang beragam, yang majemuk ini, kita bisa hidup rukun, bisa hidup damai di dalamnya. Karena kita punya pemahaman dan kita punya keyakinan bahwa kita punya satu tujuan yang utama, yaitu kita bisa melaksanakan apa yang kita yakini dan kita imani dengan sebenar-benarnya. Bisa dilanjutkan. Di sini saya tidak perlu menjelaskan tentang mana moderasi beragama. Tadi sudah dijelaskan sangat lugas oleh pemateri pertama. Yang terpenting bagaimana cara kita mensikapi setiap perbedaan, setiap keragaman yang ada, dengan tujuan adalah untuk memperkaya khazanah daripada keilmuan kita, pemahaman kita, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang handal tentunya. Next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Mengapa moderasi ini diperlukan? Karena tadi kita bukan belajar tentang agama, tetapi kita belajar bagaimana cara kita hidup, menjalankan keyakinan agama kita yang tentunya kita dilingkari oleh dinding yang cukup kokoh yang bernama NKRI. Jadi kita punya dinding, punya wadah, sekaligus punya rumah yang aman bagi kita untuk berlindung, untuk bernaung, yaitu NKRI. Yang di dalamnya tadi ada kemajemukan, ada keragaman budaya, sekaligus bahwa Indonesia bukan dimonopoli oleh satu pihak, bukan dimonopoli oleh mayoritas suatu agama, suatu suku. Contoh di kita dimayoritas oleh suku Jawa. Indonesia itu bukan milik orang Jawa, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama. Jadi tidak ada lagi monopoli suku, kemudian juga agama. Selama kita ber-Indonesia, kita harus beragama. Dan ketika kita beragama, harus ber-Indonesia. Karena dua ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul tadi bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh kita bersama. Toleransi adalah salah satu hal yang sangat penting kita miliki. Karena jari manusia juga, jari tangan manusia juga ada celah di dalamnya. Adalah untuk bisa bergandengan tangan di dalam perbedaan. Jadi bagaimana Allah Ta'ala sendiri telah memberikan kepada kita jalan supaya kita memahami apa yang kita miliki. Jari tangan manusia saja berbeda ukurannya, bukan tanpa tujuan. Kalau tadi Bapak Dekan kita sudah menyampaikan bahwa kenapa menggunakan domir kami, itu salah satu bentuk penghargaan sebetulnya. Bagaimana kita harus memiliki rasa bahwa manusia itu perlu dimanusiakan.
Karena tadi kata ekstrimi juga adalah salah satunya adalah berlebihan. Tadi dikatakan wasatiyah adalah jalan yang terbaik bagi kita, artinya jalan tengah. Tetapi juga sebagian orang ada yang mengatakan kalau begitu, kalau kita harus beragama di jalan tengah berarti agamanya setengah-setengah. Tidak juga. Artinya ketika kita mengambil jalan tengah bukan berarti agama kita setengah-setengah. Justru wasatiyah ini harus mengambil dua rujukan yang utama, yaitu i'tidal, mengandung keadilan, dan yang kedua adalah di dalamnya harus ada unsur tawazun, keseimbangan. Jadi kalau kita kata orang yang moderat adalah orang yang soleh pada dasarnya, di mana dia memiliki keadilan, kemudian juga dia seimbang di dalam bertindak, sehingga semua yang diharapkannya adalah untuk kemaslahatan bersama. Karena kita tidak memonopoli suatu keyakinan atau suatu agama atau suatu bangsa, tetapi jadikan bangsa kita adalah milik kita bersama. Perbedaan adalah keniscayaan, tadi sudah disampaikan. Kemudian moderasi beragama ini diperlukan bagi kita adalah untuk menghasilkan dalam diri kita adalah kesadaran kita bersama bahwa tidak akan mungkin terjadi moderasi beragama tanpa adanya atau tanpa terlebih dahulu ada literasi dalam beragama. Artinya apa? Pendidikannya penting, baru kita akan melangkah kepada moderasi beragama, sehingga di dalamnya akan tercipta keadilan, kemudian juga keseimbangan, toleransi, dan juga adanya musyawarah. Karena bagaimana mungkin di dalam kehidupan kita yang beragam ini, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu hal yang baik, tentu terlebih dahulu dimulai dengan musyawarah. Karena Indonesia adalah negara yang sangat toleran. Bangsa kita ini dikenal oleh dunia sebagai bangsa yang harmoni. Bayangkan di Indonesia ada berapa agama, ada berapa suku, ada berapa bahasa. Tentu dengan kultur, tentu dengan adat istiadat dan budaya yang berbeda, patut kita saling menghargai dan menghormati. Tentu saya di sini cukup lama bertugas di wilayah timur, bahkan mungkin kadang-kadang suka jadi bahan lelucon bagi saya. Saya lama tugas di Timur Tengah, wilayah timur dan tengah maksudnya, yang notabene-nya di sana bukan mayoritas beragama Islam, baik di Maluku ataupun di NTT, bahkan di Manado. Mungkin kenal ya. Tentu di sana kita katakan mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Jadi bagaimana cara kita memahami dan mensikapi perbedaan agama ini? Tentu dengan cara bahwa setiap agama mengajarkan kepada kita tentang kebaikan.